ayam hitam, bunga 7 rupa, koin-koin tua, bahkan boneka bayi dengan beberapa tusukan-tusukan jarum gitu. Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Ngapeh Malam. Dan pada malam ini aku mau cerita tentang pengalaman nyata seseorang yang pernah kerja di tempat penggilingan padi milik orang kaya. Tapi jangan salah, ini bukan pabrik biasa. Karena di balik gemuruh penggiling mesin itu ada rahasia gelap yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi sebut saja namanya itu Riyad. Waktu itu dia baru lulus SMA dan lagi cari kerjaan. Nggak lama dia dapat tawaran dari tetangganya buat kerja di tempat penggilingan padi milik seseorang bapak kaya dari kampung sebelahnya. Dari kampung sebelah kampung dia. Apa sih? Samping kampung dia ya. Kampung sebelah. Lokasinya agak terpencil, tapi bangunannya besar dan terlihat megah. Pemiliknya itu sebut saja Pak Darto. Dia itu dikenal dermawan, suka bantu warga sekitar. Tapi ada yang aneh dari tempat itu. Awalnya kerjaan Rian tuh ya biasa aja, kayak angkut-angkut padi, bantu mesin, bersihin area, ya kayak kerja di penggilingan padi pada umumnya gitu. Tapi setelah seminggu dia kerja, Pak Darto ini mulai ngasih tugas tambahan buat si Rian. Kata Pak Darto, Rian, tiap malam Jumat kamu bantu kuburin ini ya. Nanti kamu saya kasih uang tambahan. kata Pak Darto. Dan yang dikuburin itu semacam karung hitam kecil, kadang tuh baunya amis, kadang busuk, dan Rian gak pernah disuruh buka. Gak boleh pokoknya Rian itu buka tuh karung kecil. Kayak jimat gitulah, tahu kan? Dan dia juga pernah disuruh buang benda yang sama seperti itu ke sungai. Selalu malam hari. Dan dia dipesani, jangan dibuka dan jangan banyak tanya. Ya awalnya Rian gak curiga ya. Tapi setelah beberapa kali, dia mulai merasa ada yang gak beres nih. Karena setiap malam habis dia buang benda itu tuh, dia mimpi buruk. Dan mimpinya itu selalu sama tiap malam. Ada sosok perempuan dengan rambut panjang, mukanya itu rusak, matanya kosong, dan dia cuman berdiri di depan rumahnya Rian. Gangguan juga makin sering. Gangguan itu seperti mesin yang tiba-tiba nyala sendiri, padahal colokan tuh nggak dicolok. Colokan nggak dicolok, maksudnya itunya tuh nggak dicolok gitu, dicabut, tapi bisa nyala. Terus kayak karung-karung padi yang tiba-tiba pindah. Awalnya dia naruh di sini, kok pas dia datang malah di sini gitu. Padahal nggak ada orang, kan cuman dia yang di sana itu. Karena memang sih Pak Darto ini selalu mencari karyawan tuh cuman satu orang coy, buat ngurus padi-padi dia itu. Dan Rian ini juga sering dengar suara bisikan dari dalam gudang, padahal dia itu sendirian. Sampai suatu hari rasa penasarannya itu meledak. Dia mulai menyelidiki area pabrik itu. Dia mulai mencari tahu dan keliling-keliling gedung pabrik itu. Dan dia nemuin satu pintu kecil yang selalu dikunci. Letaknya itu di belakang gudang, tertutup tumpukan karung. Karena waktu itu dia lagi sendirian, dan itulah kesempatan dia untuk mencari tahu. Dan suasananya pun juga sepi kan. Jadi cobalah dia untuk dorong-dorong tuh karung. Dan dia mencoba ngintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dan ternyata kuncinya itu cuman digantung di samping pintu. Di samping pintu. Dan pas dia mencoba untuk membuka pintu itu, apa coba yang dia lihat? Rian langsung merinding.
Karena ruangan itu bukan ruangan biasa. Di dalamnya itu gelap, lembab, dan bau kemenyan kuat banget. Dan ada patung besar. Bentuknya bukan manusia. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan di depannya ada sesajen. Ayam hitam, bunga 7 rupa, koin-koin tua, bahkan boneka bayi dengan beberapa tusukan-tusukan jarum gitu di tubuh boneka. Dan di dinding ada tulisan-tulisan aneh. Bahasanya ya yang dia nggak ngerti. Dan tiba-tiba lampu ruangan itu nyala sendiri. Rian langsung lari keluar dari pabrik dan langsung naik motor buat pulang ke rumah, balik ke kampung sebelah, kampung dia sendiri. Dan besoknya dia nggak pernah datang lagi tuh ke tempat itu, coy. Dan beberapa hari kemudian dia dapat telepon berkali-kali dari Pak Darto, tapi nggak pernah diangkat. Orang tuanya itu pun pernah dikasih uang kompensasi supaya Rian balik kerja, tapi tetap Rian nggak mau lah. Trauma lah dia. Gila aja temu ruangan kayak gitu, coba. Mau dijadiin tumbal apa dia kan? Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, coy, ada kabar kalau pekerja baru setelah si Rian ini meninggal, coy. Dia ditemukan tenggelam di sungai yang padahal dia itu jago banget berenang. Tapi ya kita berpikir positif. Kan banyak aja ya orang meninggal di sungai karena walaupun dia jago berenang, bisa nyelam pun dia bisa meninggal. Bisa jadi kan karena kram gitu kan. Jadi ya nggak usah disangkut pautin sama hal-hal mistis kali ya. Pikir positif aja lah kita ya. Jadi waktu Rian ini cerita ke warga, ternyata ada beberapa memang yang udah lama curiga sama Pak Darto itu. Mereka bilang pabrik itu nggak pernah sepi dari aroma kemenyan dan suara-suara aneh di malam hari. Dan yang paling bikin merinding, salah satu warga pernah ngintip waktu malam Jumat. Dia melihat Pak Darto itu duduk bersila di depan patung itu dengan tubuh yang telanjang dari pinggang ke atas, dan tubuhnya itu penuh dengan goresan kayak bekas cakaran gitu. Dan setelah itu Rian memutuskan buat pindah kota. Dia nggak pernah cerita detail ke siapa-siapa selain ke temannya yang akhirnya ngasih tahu cerita ini ke aku. Dan pesannya itu cuma satu. Kalau kamu kerja di tempat yang gajinya besar, tapi kerjaannya ringan banget, hati-hati. Bisa jadi kamu bukan sedang membantu mereka, tapi kamu sedang disiapkan buat sesuatu. Dan cerita ini buat aku mikir, kadang tempat kerja itu bukan soal rezeki, tapi juga soal energi. Dan jangan pernah abaikan firasat. Kalau kamu merasa nggak nyaman, bisa jadi ada alasan yang lebih gelap dari yang kamu kira.